Berbeda dengan di iOS, satu perangkat itu bisa digunakan untuk pengajuan lebih dari satu data. Dengan catatan, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan aplikasi pinjaman online yang ada di Android dan di iOS. Lebih besar mana peluang persetujuan ketika kita melakukan pengajuan pinjaman di kedua operating system tersebut? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Secara garis besar, aplikasi pinjaman online yang ada di Android dan di iOS itu kurang lebih sama ya teman-teman. Meskipun memang ada beberapa aplikasi besar yang memang tidak bisa kita temukan di iOS. Contohnya aplikasi pinjaman kredit pintar dan rupiah cepat. Nah, perbedaan yang paling mendasar di kedua OS ini adalah cara aplikasi pinjaman membaca perangkat yang kita gunakan. Seperti yang kita ketahui, kalau operating system iOS itu tidak menggunakan akun Google di perangkat, melainkan menggunakan ID Apple. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi pinjaman online di perangkat dengan operating system iOS, tentu saja aktivitas kita itu tidak bisa terbaca ya teman-teman. Yang bisa terbaca di sini adalah ID Apple yang kita gunakan, kemudian list kontak, log panggilan, dan galeri. Itu artinya kita bisa menggunakan perangkat dengan ID baru untuk mengakses layanan pinjaman online yang sudah tersedia di App Store. Sangat berbeda ketika kita menggunakan perangkat dengan operating system Android, yang mana aplikasi pinjaman online itu bisa membaca semua aktivitas kita melalui akun Google yang kita tautkan. Itu artinya kita tidak bisa menggunakan akun Google yang baru untuk mengakses layanan pinjaman online di Android, karena sudah pasti hasilnya akan ditolak. Selain itu, perbedaan dari kedua OS ini adalah masalah email di perangkat. Jadi kalau OS Android itu satu perangkat, satu akun. Ketika pengajuan pinjaman kalian sudah disetujui, itu artinya perangkat kalian sudah tidak bisa digunakan untuk pengajuan pinjaman baru dengan data yang berbeda. Meskipun kalian sudah mereset HP kalian dan login menggunakan akun Google yang berbeda. Karena email kalian sudah terdeteksi pernah digunakan di akun sebelumnya. Berbeda dengan di iOS, satu perangkat itu bisa digunakan untuk pengajuan lebih dari satu data. Dengan catatan harus menggunakan ID Apple yang berbeda. Itu artinya aplikasi pinjaman online di iOS itu tidak membaca email. Yang mereka baca dari perangkat itu cuman ID Apple saja. Jadi kesimpulannya, OS Android dan iOS itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk OS Android, kelebihannya adalah banyaknya pilihan aplikasi yang tersedia di Google Play Store. Tapi kekurangan dari OS Android adalah diperlukannya akun Google dengan aktivitas yang sudah lama untuk mendapatkan peluang persetujuan yang besar ketika kita menggunakan layanan pinjaman online. Sedangkan untuk iOS, kelebihannya adalah kita bisa menggunakan perangkat baru dan ID baru untuk menggunakan layanan pinjaman online. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah aplikasi pinjaman online di App Store itu sangat terbatas. Pilihannya tidak sebanyak di Google Play Store. Nah, buat teman-teman semua yang selalu ditolak pengajuan pinjamannya di perangkat Android, kalian bisa mencoba menggunakan perangkat dengan operating system iOS sebagai solusinya. Kalau kalian punya pendapat lain tentang kedua OS ini, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Tetap semangat, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.